Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di sini kami akan memperkenalkan brand atau agensi kami, yaitu Marktech, di mana agensi kami bergerak di bidang jasa, yaitu jasa pembuatan web. Marktech memiliki visi yaitu menciptakan dunia usaha yang lebih modern dengan menggunakan pengenalan digital berbasis website. Marktech didirikan oleh 4 orang mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Malang jurusan Teknik Elektro, yaitu Zakia Azahro, Wahyuwono, Vivi Amelia, dan Yoga Roni pada tanggal 15 November 2021. Kantor kami terletak di Jalan Embong Brantas nomor 12, Kelurahan Kidul Dalem, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Menurut Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia, Indonesia memiliki 67,4 juta unit UMKM pada tahun 2019, di mana jumlah tersebut meningkat 1,98% dibandingkan pada tahun 2018. Permasalahan UMKM di Indonesia yaitu adanya kesulitan dalam pengembangan bisnis dan masalah dalam hal pemasaran atau branding. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi juga berpendapat, dari tahun ke tahun UMKM dihadapkan pada kurangnya pengalaman, kurangnya memiliki jaringan kerja atau networking, dan kurang pendanaan untuk model usaha. Dengan adanya Marktech, diharapkan dapat membantu para pemilik UMKM dalam memasarkan produknya di media digital. Selain itu, membantu UMKM dalam berinovasi dalam pengembangan bisnisnya, serta membantu dalam mencari network atau jaringan kerja yang luas. Pertumbuhan UMKM yang ada di Indonesia sangatlah pesat. Banyak UMKM baru dengan berbagai macam produk yang mereka jual, akan tetapi sangat minim sekali usaha UMKM yang diketahui oleh masyarakat luas. Oleh karena itu, kami menawarkan metode pemasaran dan pengenalan usaha secara digital menjadi terobosan untuk meningkatkan penjualan dan usaha lebih dikenal oleh masyarakat luas. Dengan adanya metode pemasaran atau pengenalan usaha yang kami berfokus pada website akan menjadi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat membeli produk yang dijual oleh UMKM tersebut. Target market kami yaitu UMKM yang ada di Indonesia. Karena UMKM sangatlah besar pertumbuhannya dan begitu banyak, itu adalah menjadi fokus jangkauan dari pasar yang akan kami capai. Produk kami yaitu berupa website yang dapat menjual berbagai produk, lalu company profile yang diperuntukkan untuk memasarkan identitas dari UMKM. Pada website, UMKM juga dapat menawarkan produk yang mereka jual, dapat memberikan identitas mereka, testimoni untuk para calon pelanggan pada UMKM tersebut. Traction. Berikut tahapan dari bisnis yang sudah dijalankan. Pertama, ada planning atau perencanaan. Rencana dalam proses pembuatan sistem situs dimulai dengan proses perencanaan. Pada tahap ini, menentukan tujuan dari situs yang akan dibuat dan juga melakukan analisa dan pengumpulan data yang diperlukan oleh situs. Kemudian, menempatkan beberapa kebutuhan tersebut ke dalam situs yang akan dikembangkan. Untuk bekerja lebih profesional, kita membuat jadwal kerja. Pada tahap ini, kami sudah memulai melakukan perancangan terhadap draft atau arsitektur situs. Tahap berikutnya melakukan desain terhadap tampilan halaman depan dan halaman dalam situs. Desain diperlukan untuk memberikan keindahan situs. Hal ini dapat berupa kombinasi warna-warna unik, tata letak, jenis huruf yang membuat isi situs akan sangat memikat dan mudah untuk dibaca. Desain situs juga harus memberikan image yang tak terlupakan yang akan membedakan situs kami dengan pesaing lainnya. Keputusan tentang bagaimana situs kami harus berinteraksi dengan para pengunjung sehingga memudahkan mereka bernavigasi di situs kami dan bagaimana informasi dikategorikan sehingga para pengunjung dapat mengakses informasi yang mereka kehendaki secepat mungkin ditentukan dalam tahap ini. Selanjutnya, scripting atau pemrograman. Tahap ini merealisasikan ide-ide dari tahap-tahap sebelumnya ke situs. Produksi meliputi teknologi yang digunakan untuk menjadikan ide-ide dalam tahap desain tersebut ke realitas. Dari gambaran diperoleh dari
Dari gambaran yang diperoleh dari tahap desain, selanjutnya kami dapat melakukan scripting dari hasil desain tersebut ke dalam bahasa web sehingga bisa diluncurkan di internet. Setelah melakukan scripting, dilakukan uji coba. Pengujian dilakukan untuk meyakinkan jikalau semua halaman situs telah terhubung dengan benar dan semua link eksternal situs web terjaga. Tahap ini menguji fungsionalitas dari formulir-formulir interaktif dan validasi penginputan data oleh pengunjung. Tahap ini dikatakan sebagai kontrol pengujian kualitas, baik di server lokal maupun di server hosting terhadap file-file yang sudah di-upload. Setelah melakukan uji coba, selanjutnya meluncurkan situs web ke internet. Promosi merupakan tahap yang sangat penting untuk membuat situs dapat dikenal, baik melalui media offline maupun online. Promosi alamat situs web kami melalui semua media bisnis seperti blog, ads, email, dan sosial media. Setelah diluncurkan, maka diperlukan tahap pemeliharaan terhadap situs tersebut. Pemeliharaan menjaga kesegaran situs dengan isi-isi yang terbaru. Kami perlu secara konstan meninjau dan memperbaiki situs kami dengan menambahkan informasi-informasi terbaru untuk menarik para pengunjung. Server yang digunakan juga harus terus dipelihara agar keamanan situs terjaga dari serangan-serangan hacker. Pada tahap ini juga meliputi pengubahan struktur situs yang ada atau penambahan fitur-fitur baru sesuai dengan perkembangan teknologi untuk menambahkan ketertarikan para pengunjung terhadap situs kami. Selanjutnya ada tim kami. Berikut merupakan bagian dari inti tim bisnis kami. Pertama ada Wahyono sebagai CEO dan divisi bagian programmer. CEO sendiri bertugas untuk mengambil keputusan-keputusan besar pada perusahaan. Selanjutnya ada Yogaroni Kurniawan sebagai COO dan divisi pada bagian desainer. COO sendiri bertugas mengawasi dan mengambil keputusan operasional perusahaan. Selanjutnya ada Vivi Melia Putri sebagai CFO dan divisi bagian maintenance. CFO sendiri bertugas untuk mengawasi perencanaan dan pencatatan. Selanjutnya ada Zakia Azahro sebagai CMO dan divisi bagian promosi. Tugas CMO sendiri yaitu mengawasi perencanaan, pengembangan, dan pelaksanaan kegiatan pemasaran. Ini saya akan menjelaskan tentang burn rate. Burn rate adalah bentuk perhitungan yang dilakukan untuk memperkirakan biaya yang diambil dari modal untuk dikeluarkan sebuah perusahaan baru. Biaya ini digunakan sebagai biaya untuk overhead yang dilakukan sebelum perusahaan memiliki cash flow yang positif. Burn rate XYZ Martech. Di sini kita mendapatkan revenue 400.000, untuk operating expense 50.000, operating profit 350.000. Untuk cash 350.000. Gross burn rate-nya dalam waktu 7 bulan dan net burn rate-nya kurang lebih 1 bulan. Untuk cash flow atau arus kas. Cash flow didefinisikan sebagai arus keluar dan arus masuk atau biasa disebut uang masuk dan uang keluar. Nah, untuk tanggal 31 bulan Desember 2021, uraian sumbangan kode 101, debit 400.000, saldo 400.000. Untuk tanggal 7 bulan 1 tahun 2022, online marketing kode 201.1, kreditnya 50.000 dan saldo 350.000. Dan total debit kita 400.000 dan kredit 50.000. Untuk kode 201 kita setting pada marketing 201.1 online marketing, 101 revenue atau pemasukan, 101.1 adalah desain. Expo. Ini adalah cuplikan video yang telah kita laksanakan kemarin. Malam. Terima kasih buat teman-teman yang udah bergabung dalam workshop Martech ini ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zakia Azahro dari jurusan Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Malang. Jadi di sini saya dan teman-teman saya akan memperkenalkan brand atau agensi kami yaitu Martech, di mana agensi kami bergerak di bidang jasa, yaitu jasa pembuatan web. Next. Sekian dan terima kasih.